Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan berpresentasi mengenai e-marketplace Shopee. Dengan nama anggota kelompok, dengan saya sendiri, Rana Eka Ayu Mandira, dengan NIM A12 2020 06440. Kemudian rekan saya Faradila Zahrotunisa dengan NIM A12 2020 06429. Kemudian Dimas Prakoso dengan NIM A12 2020 06434. Sejarah Shopee. Shopee adalah e-commerce yang didirikan pada tahun 2009 oleh Chris Fink dengan kantor pusat yang bertempat di Singapura. Di bawah naungan Sea Limited, namun Shopee baru diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan memperluas jangkauannya ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Awalnya Shopee dikenal sebagai pasar consumer to consumer atau C2C, namun karena peluncuran Shopee Mall, kemudian menjadi bisnis to consumer atau B2C. Dari survei yang telah dilakukan di Indonesia pada tahun 2017, pengguna Shopee rata-rata kaum ibu-ibu. Namun pada tahun 2019, Shopee sudah sangat populer di kalangan remaja. Dari sinilah Shopee menjadi platform belanja pertama pilihan terbaik di Indonesia. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan cara membeli barang di aplikasi Shopee. Pertama-tama kita pilih barang yang akan kita beli. Saya dan kelompok saya memilih sebuah masker Dagbil untuk kita beli di aplikasi Shopee. Setelah itu pilih warna, kemudian jumlah yang akan kita beli. Seterusnya masukkan ke dalam keranjang centang yang akan kita beli dan pilih voucher belanja yang disediakan oleh pihak Shopee. Oke. Kemudian pilih metode pembayaran. Di sini saya dan kelompok saya memilih metode pembayaran COD atau bayar di tempat. Oke. Setelah itu kita check out. Oke. Selanjutnya, ini contoh barang yang kita beli di Shopee. Masker Dagbil 3 lapis. Ini barang yang sudah sampai. Kemudian ini barang yang baru saja kita check out di aplikasi Shopee. Di sini akan diteruskan oleh teman saya, Faradila Zahrotunisa. Ini merupakan contoh chat kami dengan seller. Sebelum kita membeli barang, kita bertanya dulu ketersediaan barang. Dan kami juga bertanya, adakah fasilitas perantara pembayaran yang digunakan oleh seller? Ada beberapa metode pembayaran yang disediakan oleh seller dengan Shopee ini. Contohnya saja seperti transfer bank. Ada banyak sekali bank-bank yang disarankan oleh Shopee. Ada Cbank, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia, Bank Permata, dan bank-bank lainnya. Di sini kita ditawarkan ada yang dicek otomatis dan dicek manual.
Perbedaannya di cek otomatis dengan di cek manual itu, apabila kita transfer secara manual, kita memerlukan upload bukti transfer untuk verifikasi. Dan biasanya itu verifikasinya dalam waktu 1 kali 24 jam. Tapi kalau kita lewat virtual account atau di cek otomatis ini, kita nggak perlu lagi upload bukti transfer. Karena verifikasi pembayarannya juga instan, maksimal 10 menit. Yang lebih mengenakan lagi, kalau kita melalui di cek otomatis atau virtual account, check out limit per harinya itu bisa mencapai 150 juta. Tapi kalau melalui transfer manual, kita hanya bisa check out limit per harinya itu 5 juta. Dan kita juga bisa menggunakan kartu kredit atau debit online. Ini itu seperti pembayaran melalui debit biasa. Kita akan menerima SMS dan kode OTP yang dikirimkan oleh Shopee, kemudian kita langsung membayarnya. Ada sistem COD juga. Sistem COD ini tergantung oleh seller. Apabila seller menerapkan sistem COD, maka pembeli juga bisa memilih metode pembayaran menggunakan COD. Ada juga BCA One Click. Ini untuk pengguna ATM BCA untuk memudahkan pengguna dalam membayar Shopee-nya. Ada juga melalui Alfamart atau Alfamidi. Namun nggak enaknya itu di sini kita akan mendapat biaya admin sebesar 2.500. Di Indomaret pun sama. Di sini juga ada pembayaran melalui ShopeePay, di mana kita sebelum membayar oleh apa yang kita beli, kita itu harus mengisi dompet di ShopeePay kita dulu, bisa melalui ATM maupun lewat bank sekitar kita. Ada juga ShopeePay Later. Untuk menggunakannya, kita juga harus mengaktifkan ShopeePay Later. Ataupun kita bisa menggunakan cicilan 12 kali. Di sini juga ada bunganya. Di sini kita juga bisa mengecek posisi pengiriman barang, mulai dari seller sedang mempersiapkan pesanan, dan kemudian kurir mengirim ke tempat pembeli. Kemudian paket telah diterima. Fasilitas retur yang diterapkan oleh Shopee apabila pembeli menggunakan fasilitas retur ini. Pembeli itu hanya boleh mengajukan permohonan pengembalian barang atau pengembalian dana itu apabila barang belum diterima oleh pembeli. Yang kedua, barang cacat atau rusak saat diterima. Kadang itu penjual menerapkan sistem video sebelum membuka barang. Jadi ada bukti agar penjual tahu. Penjual telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau yang telah disepakati sebelumnya kepada pembeli. Kemudian barang yang dikirimkan kepada pembeli secara material itu berbeda dari deskripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftar barang, atau melalui kesepakatan pribadi dengan penjual dan pembeli dengan mengirimkan konfirmasi kepada Shopee mengenai kesepakatan tersebut. Ada juga fasilitas retur yang diberikan oleh Shopee kepada si pembeli saat si pembeli belum membayar kepada pihak perantaranya. Mungkin saat pembeli ingin mengubah pesanannya, namun perlu diingat, apabila kita membayar melalui ShopeePay, kadang itu tidak bisa melakukan fasilitas retur seperti tersebut. Hanya saja, kita bisa melakukannya melalui transfer bank. Karena transfer bank sendiri itu, apabila kita tidak membayar 1 kali 24 jam, maka pesanan itu akan hangus. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas Prakoso. Saya Dimas Prakoso dengan NIM A12 2020-06434 akan mempresentasikan tentang kebijakan perusahaan jika seorang konsumen mengalami penipuan. Dari pihak Shopee sendiri sudah mengantisipasi jika hal tersebut terjadi. Untuk menghindari penipuan dan menjaga keamanan akun Anda, bacalah beberapa tips di bawah ini. 1. Tetap tenang dan ingat bahwa Shopee hanya akan menghubungi Anda melalui akun media sosial resmi. Yang kedua, jangan berikan kode verifikasi atau OTP, PIN, atau password kepada siapapun termasuk karyawan Shopee. Yang ketiga, pastikan transaksi jual beli, cek pesanan, dan komunikasi hanya dilakukan melalui aplikasi atau situs resmi Shopee. Pihak terpercaya tidak akan mengirimkan tautan yang harus diisi ataupun meminta untuk bertransaksi di luar aplikasi Shopee. Yang keempat, gunakan kombinasi PIN yang kuat, yaitu tidak menggunakan
angka yang berurutan atau sama, tidak menggunakan angka yang mudah ditebak seperti tanggal lahir. Kemudian yang kelima, gunakan Face ID atau verifikasi sidik jari pada Shopee Pay Anda. Yang keenam, hanya mengakses situs resmi Shopee dengan alamat seperti ini. Dan yang ketujuh, hubungi customer service Shopee ke nomor ini. Dan yang ke-8, jika kamu tidak sengaja memberikan kode verifikasi OTP atau data pribadi rahasia kepada siapapun, harap untuk tetap tenang dan segera hubungi customer service Shopee agar akun Anda bisa diblokir. Itu adalah kebijakan perusahaan dari Shopee jika seseorang konsumen mengalami penipuan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran untuk pengembangan sistem pada perusahaan Shopee. Kesimpulannya, dengan belanja di marketplace, Shopee memudahkan kita dalam membeli berbagai kebutuhan secara mudah dan aman. Semakin baik kualitas pelayanan elektronik yang diberikan oleh Shopee, maka akan semakin baik penilaian konsumen terhadap Shopee. Dan saran kepada perusahaan ini adalah untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi kualitas layanan elektronik yang diberikan, karena dapat dijadikan sebagai keunggulan dalam bersaing, misalnya saja seperti jaminan harga termurah dan memberikan promo kepada pelanggan. Terima kasih.